Kita bahas situasi terkini terkait dengan perang Iran dan Israel, lalu bagaimana seharusnya posisi Indonesia di tengah konflik yang terus memanas. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Satrawi. Waalaikumsalam, Mas Juno. Ya, Pak Satrawi, untuk saat ini kondisinya cukup genting dan darurat, terutama eskalasi terus meningkat dari hari Jumat lalu pasca serangan Israel ke titik-titik strategis, vital, dan juga menewaskan pejabat militer dan juga ilmuwan nuklir dari Iran. Untuk saat ini seperti apa Anda bisa gambarkan eskalasi yang terus meningkat dan dampaknya bagi Timur Tengah? Ya, terima kasih Mas Juno. Sebelum kita lebih dalam tentang membahas tentang persoalan ini, saya ingin memulai dari empati sekali lagi kepada kedua belah bangsa, terutama warga sipil yang menjadi korban daripada perang ini. Karena sekali lagi tidak ada orang yang menginginkan perang dan perang selalu menimbulkan penderitaan seperti ini. Kita doakan semoga segera ada jalan keluar dan semuanya kembali damai. Terkait dengan pertanyaan Mas Juno, kalau kita baca dari perkembangan terbaru, katakan di hari ke-6 ini, terus terang eskalasinya semakin memuncak menurut saya, terutama dengan posisi atau kebijakan Amerika yang istilahnya sudah kayak semakin dekat dengan keputusan untuk melibatkan diri. Belum pasti, tapi dilihat dari ultimatum dan ancaman-ancaman yang muncul, ini terus terang hari ini jauh lebih kuat daripada 5 hari sebelumnya. Misalkan salah satu peristiwa yang kita lihat, Presiden Trump meninggalkan forum G7 secara lebih cepat dan sempat dikatakan akan segera melakukan sesuatu dan kemudian disusul dengan statement-statement yang sangat keras kepada Teheran seperti bahwa kesabaran sudah mulai habis dan Amerika meminta agar Iran menyerah secara tanpa syarat, termasuk juga dikatakan bahwa mereka tahu di mana tempat persembunyian Ayatollah Khomeini sebagai pemimpin tertinggi di Iran, walaupun masih ada kalimat dari Trump kalaupun tidak mengambil eksekusi atau membunuhnya sekarang. Jadi ini kayak semacam pernyataan-pernyataan yang semakin mendekatkan Amerika terutama kepada keputusan yang akan menentukan masa depan ataupun eskalasi lebih lanjut daripada perang ini. Saya selalu katakan Mas bahwa perang ini akan mengalami peningkatan yang lebih signifikan kalau terjadi dua hal. Yang pertama, apabila Amerika sudah terlibat secara langsung, baik karena Iran menyerang lebih dulu pangkalan-pangkalan militer Amerika di kawasan, ataupun mungkin Amerika sendiri yang secara tidak tahan lagi langsung masuk ke gelanggang tempur ini. Nah, kalau Amerika sudah berada di gelanggang tempur ini, menurut saya ini akan memiliki dampak global yang lebih besar. Walaupun saya buru-buru mengatakan di situ, jangan kemudian dianggap ini akan terjadi kayak semacam di zaman perang Irak lawan Amerika tahun 2003 lalu, di mana kemudian kayak dunia terbagi dua di antara yang mendukung Amerika dan yang anti Amerika. Karena menurut saya konteks regional dan global hari ini sangat berbeda dengan tahun 2003. Misalkan kita lihat persekutuan di negara-negara barat hari ini itu mengalami dinamika luar biasa. Yang pertama karena faktor Trump sendiri dengan kebijakan tarif, termasuk dengan kebijakan perang di Rusia, yang akhirnya membuat Amerika dengan Eropa sendiri, saya melihatnya sampai sekarang belum kembali kepada soliditas semula. Lagi-lagi kalau ditanya contohnya apa? Contohnya adalah di forum G7. Misalkan tentang kepergian Trump ke Amerika, itu dikatakan oleh Presiden Macron bahwa ini mungkin akan ada gencatan senjata. Iya, tapi Mas Satrawi, maaf saya potong bahwa situasi terakhir bahwa Donald Trump tampaknya, walaupun kita juga mengerti bahwa suka terjadi keputusan yang berubah dari Donald Trump sendiri, bahwa terakhir ia meminta untuk adanya kesepakatan terutama antara Iran dan Israel pasca serangan yang turut membuat dunia ini terdampak. Iya, nah itu yang saya bilang tadi. Saya pernah menulis Mas Dino di Kompas tentang strategi dua tangan yang digunakan oleh Trump secara umum.
Dua tangan itu secara umum katakanlah tangan kanan dia ngasih madu, tapi tangan kiri dia akan kasih racun. Itu banyak dia lakukan dalam konteks di Timur Tengah. Dalam perang hari ini saya melihat juga pola yang mirip. Karena ini ujungnya sama. Misalkan dengan kebijakan yang diambil oleh sepihak oleh Israel, secara wilayah dikatakan sepihak, maka itu kayak semacam pendekatan keras, agresi dan militer kepada Iran. Nah, sementara Trump sendiri menggunakan tangan yang lain atau jari yang lain yang sifatnya perundingan. Dia tidak menginginkan perang, minimal yang itu dinyatakan sampai sekarang. Tapi ujung daripada kedua tangan ini adalah satu, yaitu bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Ujungnya sama. Pendekatan perang yang digunakan Netanyahu tuntutannya adalah satu, bahwa ingin menghancurkan nuklir Iran, dan perundingan yang dijalankan oleh Trump itu adalah juga sama, ingin memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Nah, persoalannya memang Iran memahami betul tentang strategi ini dan dia tidak memilih untuk berdiam di pojok lalu kemudian menyerah. Dia melawan, dia mengirim roket-roket terbarunya, bahkan roket Fatah yang jilid generasi 1 juga sudah mulai dipakai di dalam laporannya dalam serangan ini. Dan kita tahu akibat dari serangan itu luar biasa. Dan tentu kita tidak terlepas dari situasi yang masih terjadi agresi Israel di Palestina. Dan tentu ini pemerintahan dari Netanyahu sendiri tampaknya memiliki ambisi untuk menimbangkan rezim dari pemerintahan Iran sendiri. Itu seperti apa, Pak Satrawi? Mas Juno, sengaja atau tidak, dimasukkan atau tidak, langkah serangan militer sepihak yang diambil oleh Netanyahu ke Iran itu membuat Netanyahu bisa mendapatkan 4 keuntungan sekaligus. Yang pertama, posisi politik dalam negerinya menjadi lebih kuat karena dia dianggap sebagai pahlawan menghancurkan musuh utama Israel sekarang yaitu Iran. Yang kedua, dia bisa menghancurkan Hamas, menekan Hamas untuk lebih kuat, tidak terlalu ngeyel-ngeyel dalam perundingan. Yang ketiga, dia bisa mendapatkan dukungan kembali dari masyarakat internasional. Jangan lupa Mas Yunus, sebelum perang ini, itu Israel betul-betul mengalami keterdesakan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Negara-negara besar seperti Prancis bahkan memberikan koreksi yang sangat kuat, kritik yang sangat kuat. Krisis hubungan di antara Israel dengan Prancis itu tidak bisa lagi disamarkan. Itu muncul dari pernyataan anaknya Netanyahu, ya, itu yang sampai istilahnya memention wilayah-wilayah yang di Prancis bisa mengalami gejolak politik. Nah, tentu saya melihat dengan serangan ini sebenarnya Netanyahu bermaksud untuk lepas daripada atau membalikkan keadaan. Tentu dunia terus mengecam tindakan Netanyahu yang terjadi di Palestina, terutama genosida yang terjadi di Palestina. Tentu ini jadi perhatian kita semua bahwa serangan rudal antara Iran dan Israel ini tidak hanya korban jiwanya juga meningkat, warga sipil yang menjadi korban. Lalu seperti apa upaya terutama dari posisi Indonesia untuk saat ini dan negara lainnya agar terciptanya kedamaian di Timur Tengah? Menurut saya gini Mas Juno, ini tergantung agenda kita ya. Untuk pemerintah kita, kalau dari perang Irannya sendiri, maka memang harus penting kita ngambil langkah-langkah nyata agar ini tidak semakin meningkat. Karena kita punya agenda ekonomi, perbaikan ekonomi yang begitu besar dari Bapak Presiden. Kalau perang ini terus berkelanjutan, sedikit atau banyak itu pasti akan mengalami dampak. Terutama kalau harga minyak terus mengalami peningkatan, yang sekarang sudah sampai kisaran $75. Bahkan beberapa media di Timur Tengah sempat mengatakan kalau terus memanas bisa jadi sampai lebih pada $100. Nah, itu artinya akan menjadi petaka ekonomi bagi banyak negara termasuk Indonesia. Nah, cuman yang menurut saya yang kedua yang tidak kalah penting Mas Juno, kita juga selain soal menjaga kepentingan ekonomi, kita fokus kepada agenda politik luar negeri kita. Apa agenda politik luar negeri kita? Yaitu memberikan dukungan sebanyak-banyaknya kepada kemerdekaan Palestina. Berarti kalau ini diimplementasikan, sekarang orang terbawa dengan langkah Netanyahu menyerang Iran, semua orang bicara Iran, tidak lagi bicara Palestina. Padahal di Palestina seperti yang saya bilang tadi, itu ada agenda penting.
Misalkan akhir bulan ini rencananya Prancis Baik, dan Arab Saudi akan bikin konferensi internasional untuk mengakui Palestina. Nah, saya mengusulkan kepada pemerintah untuk tetap fokus. Jadi jangan terbawa dengan langkah yang ditanya. Kita harus ikut langkah kita sendiri, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina dengan baik, semua agenda dan rencana yang sudah ditetapkan baik. sebelumnya. Baik, kita terus mendorong bagaimana pemerintah juga tetap konsisten mendukung kemerdekaan bagi Palestina dan juga mendukung bagaimana perdamaian dunia juga terus dihembuskan agar tidak lagi korban jiwa jatuh dari warga sipil. Terima kasih atas perspektif Bapak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah bersama kami di Kompas Siang.